Pendanaan partai politik dianggap sebagai salah satu cara untuk mencegah korupsi di lingkup parpol. Komisi Pemberantasan Korupsi kemudian memastikan kajian soal bantuan keuangan partai politik baik dari APBN maupun APBD bakal dimasukkan dalam penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu. Lalu, apakah sokongan dana tambahan untuk partai politik bisa kemudian menjamin menurunnya angka korupsi? Kita akan membahasnya bersama dengan anggota Komisi 2, Bang Ahmad Doli Kurnia, namun tampaknya belum bergabung. Kemudian juga ada koordinator dari ICW, Mbak Almas Syafrina. Kita coba sapa Mbak Almas terlebih dulu. Mbak Almas, selamat malam. Halo, selamat malam Mas Agung. Sehat Mbak Almas, terima kasih sudah berkenan bergabung sama kami di Berita Satu Utama. Saya ingin coba mengutip begitu pernyataan Wakil Ketua Komisi 2, Mas Dede Yusuf begitu ya, soal dana politis yang terbatas begitu berpotensi membuat praktik money politik bisa jadi semakin gencar karena kandidat kan ini bisa aja kemudian mencari sokongan dana begitu dari pihak lain, misal dari pengusaha atau mungkin dari konglomerat atau dari sokongan sumber-sumber dana lainnya begitu ya. Tetapi dari pandangan Anda, apakah usulan ini untuk menambah jumlah dana begitu untuk kandidat dan diambil dari APBN maupun APBD ini bisa menjadi solusi untuk katakanlah menekan praktik money politik di Indonesia? Ya, pertama Mas Agung kita perlu berangkat dari masalahnya dulu ya, bahwa memang hari ini partai politik kita itu mempunyai permasalahan krisis pendanaan. Dana partai politik itu ada tiga, ada dari negara, ada dari iuran anggota dan sumbangan pihak ketiga. Nah, ini yang sedang mengalami krisis begitu ya. Dan dari kajian ICW, memang ICW juga menemukan bahwa ada kesulitan baik itu terkait dengan kemauan atau kemampuan partai politik dalam mengumpulkan dana-dana yang sah untuk menjalankan fungsi-fungsi publiknya sebagai partai politik. Tetapi di sisi lain memang partai politik hari ini belum menunjukkan sikap yang transparan begitu ya. Kalau dibilang kurang, kurangnya itu berapa? Berapa sebetulnya kebutuhan partai politik dalam satu tahun misalnya untuk menjalankan operasional partai politik ataupun menjalankan fungsi-fungsi partai. Fungsi partai itu kan ada banyak ya Mas ya, ada mulai dari pendidikan politik, kemudian juga melakukan penyaluran aspirasi masyarakat, kemudian juga terkait dengan kaderisasi dan sebagainya. Berapa kebutuhannya? Jadi ketika ada usulan untuk menaikkan dan bantuan negara untuk partai politik, ini harus diawali dengan kajian yang sangat rigid, yang di dalamnya juga mencakup berapa sebetulnya kebutuhan partai politik. Kemudian yang kedua, kalau tadi pertanyaannya apakah meningkatkan bantuan negara untuk partai politik ini akan menjawab persoalan korupsi atau tidak, ini sebetulnya tergantung dari satu, tentu saja iya ya, berapa besarannya. Kemudian yang kedua, bagaimana ketentuannya? Karena kalau sekedar menaikkan jumlah anggaran negara untuk partai, tapi tidak diiringi dengan satu konsep yang utuh, satu konsep yang betul-betul mengubah atau mereform partai dari berbagai aspek, kami sendiri di ICW juga meragukan, meski kami juga sepakat bahwa anggaran negara hari ini untuk partai politik itu masih minim. Jadi kalau kami mengusulkannya, partai politik satu sisi terkait dengan pendanaan harus dibenahi, tetapi di sisi lain, satu terkait dengan transparansinya, akuntabilitasnya, ini juga harus menjadi satu paket usulan perubahan begitu ya. Bicara soal akuntabilitas sendiri, ini terkait misalnya bagaimana pelaporannya, auditnya, keterbukaan informasi, kemudian sanksi ketika misalnya ditemukan bahwa persoalan yang hari ini menjadi dasar argumen dari berbagai pihak yang mengusulkan peningkatan dana partai itu dinaikkan, terjawab atau tidak gitu ya. Salah satunya yang tadi disampaikan, harapannya ini menekan potensi korupsi politik yang hari ini masih terjadi di atau melibatkan partai politik. Oke, goalnya sebetulnya itu begitu ya, dengan ditingkatkan dana dan mengambil dari APBN ini. Tetapi perlu kajian-kajian tertentu begitu agar ini bisa terlaksana sesuai dengan goal tersebut begitu. Kajian-kajian apa saja mungkin yang spesifik bisa dilakukan sehingga bisa menjadi katakanlah koridor-koridor yang jelas, yang pasti agar ini bisa sesuai dengan tujuan utamanya, Mbak Almas. Tapi sebelum itu kita juga coba sapa, tampaknya Bang Doli dari Komisi 2 sudah bergabung juga, Bang Doli. Ya, selamat malam. Terima kasih Bang Doli sudah berkenan. Lagi di jalan kayaknya Bang Doli ya, dengan Agung di sini. Iya, ya gimana tuh?
Bang Doli, kayaknya pekan lalu kita juga sempat diskusi soal ini nih, soal usulan tambahan dana begitu untuk partai politik dan diambil dari APBN atau mungkin juga dari APBD begitu. Apakah sudah ada update-nya? Komisi 2 mungkin sudah membahas soal ini begitu? Ya belum, karena begini, saya kan salah satu kenapa alasan mendorong supaya juga dilakukan revisi terhadap undang-undang partai politik. Mungkin salah satu yang tema atau isu yang akan kita bahas dalam revisi undang-undang itu adalah soal posisi negara, dalam hal ini diwakili oleh pemerintah, yang punya perhatian terhadap partai politik. Ya. Karena apa? Karena kita kan sudah memilih, ya, sistem politik kita adalah sistem demokrasi. Nah, di mana salah satu simbol atau pilar demokrasi itu adalah partai politik. Jadi kalau kita ingin melakukan penguatan, kemudian pemantapan konsolidasi demokrasi kita, itu adalah bagian bagaimana kita juga mendorong supaya partai politik ini juga kuat, gitu. Partai politik ini juga terlembagakan gitu di masyarakat, gitu. Nah, oleh karena itu dia harus, kita semua harus punya tanggung jawab, negara harus punya ikut serta di dalam membina, membangun, dan membesarkan atau menguatkan partai politik. Nah, salah satunya adalah bentuk dukungan itu anggaran yang cukup, gitu. Nah, selama ini memang ada APBN diberikan kepada partai politik, tapi ya itu menurut saya bahasanya lebih tepat sekedarnya saja, ya. Kalau dihitung kali 1000 itu kan ya daripada nggak ada ya dikasih lah, gitu. Tapi sebetulnya itu ya sangat tidak cukup untuk membangun bagaimana partai politik itu betul-betul menjadi partai politik yang baik itu, dan seterusnya. Nah, karena memang dianggap terlalu kecil, jadi juga ya mekanisme pengawasan, terus kemudian mekanisme evaluasi dan segala macam itu menjadi belum maksimal juga. Nah, oleh karena itu saya mendorong supaya memang dibutuhkan ada perhatian yang lebih. Nah, berapa jumlahnya? Nah, ini yang harus kita kaji, gitu. Ya. Kalau tadi saya baru masuk disebutkan bahwa Almas itu perlu ada kajian, itu salah satu yang harus kita lakukan pengkajian. Apa itu? Misalnya kita harus tahu dulu untuk membangun sebuah partai politik standar minimal apa yang harus kita perlu perhatikan, gitu. Misalnya, ya, apakah bantuan atau uang yang negara yang diberikan itu boleh dilakukan untuk program-program apa saja? Misalnya, ya, saya setidaknya ada 3. Pertama, untuk melakukan day-to-day operasional partai, ya. Kemudian yang kedua adalah proses kaderisasi partai. Yang ketiga adalah misalnya program sosialisasi atau interaksi, ya, antara partai politik dan rakyat, gitu. Nah, atau apa lagi, gitu. Nah, sehingga kalau kita bisa tahu apa program-program yang memang program standar untuk bagaimana mendorong partai politik itu menjadi kuat, menjadi besar, baru kita konversi berapa sebetulnya dalam 1 tahun kebutuhan partai politik untuk standar program-program standar minimal seperti itu tadi, gitu. Nah, baru kita ketemu angkanya. Jadi tapi kalau tadi kata Bang Doli 1000 terlalu kecil. 1000 itu terlalu kecil. Kemudian kalau Gerindra, Pak Bang Ahmad Muzani sempat menyebutkan 10.000 aja katanya per suara. Menurut Anda gimana nih kalau sampai 10.000? Kegedean atau enggak? Atau sepakat? Bukan, makanya tadi kan saya jawab, saya udah jelaskan harus ada kajian dulu. Nggak bisa, kita dasarnya apa? Menentukan 10.000. Ya kan, sementara kita nggak tahu tadi, kan saya tadi sudah jelaskan dimulai dari bagaimana kita mau mengetahui apa program-program standar yang menjadi minimal program itu bisa berjalan sebagai partai politik yang bagus. Dari situ dulu baru kita lihat. Ada yang kemudian 30.000, ya kan, kalau nggak salah LIPI ya 30.000 itu. Nah, dasarnya apa tuh menentukan 10.000, 30.000 itu? Dan apakah kemudian itu kan baru bicara tentang indeks, ya. Indeks 10.000 dikali jumlah suara. Nah, itu juga cara menghitungnya harus kita kaji dulu. Apakah cara menghitungnya sama? Misalnya nanti nih, negara udah sepakat membantu partai politik. Partai politik mana yang dibantu? Apakah yang ada di parlemen saja? Nah, kalau hanya di parlemen, pakai hitungannya pakai apa? Ya kan? Kalau apakah cukup dengan perolehan suara saja?
Nah kalau misalnya pakai perolehan suara, bagaimana partai politik yang baru misalnya? Apa nggak dibantu? Nah ini loh, maksudnya jadi masih panjang ceritanya sebelum kita sampai bicara tentang soal angka berapa gitu. Nah concern saya adalah bahwa sekarang kita hampir semua mengatakan bahwa partai politik ini perlu menjadi perhatian kita termasuk negara. Berapa bentuk perhatiannya? Yang saya akan lakukan tadi, apa yang saya katakan perlu dilakukan pengkajian sampai ketemu berapa besaran negara yang perlu untuk membantu partai politik. Oke, kembali ke Mbak Almas kalau begitu. Tadi kata Bang Doli, begitu banyak aspek yang perlu dipertimbangkan, kajiannya ke kanan ke kiri perlu juga menjadi pertimbangan begitu Mbak Almas. Bahkan sebelum menentukan berapa besarannya, kan sekarang 1.000 begitu ya. Kemudian ada yang menyebutkan 10.000, kemudian menyarankan 30.000 begitu. Tapi sebelum kebesarannya ada banyak tentu yang perlu dipikirkan. Salah satunya siapa penerima yang berhak, termasuk ya skemanya. Apakah berdasarkan jumlah suara? Kalau berdasarkan jumlah suara tentu menjadi katakanlah besar untuk partai yang sudah establis, tetapi juga bisa jadi kemudian menjadi kecil kepada partai yang memang belum establis, yang belum mendapatkan surat suara yang sah begitu ya. Dari kacamata ini sebaiknya seperti apa? Ya, pertama kalau secara prinsip tadi ya, sebagai organisasi yang menjalankan fungsi publik, memang pendanaan dari negara untuk partai politik ini menjadi satu keniscayaan. Karena tanpa pendanaan ya bagaimana partai kemudian bisa menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik. Tapi tadi ini harus diawali dengan kajian yang mendalam begitu ya, sebelum kita sampai pada berapa besarannya dan bagaimana mekanismenya. Apakah mekanismenya fixed cost gitu ya, artinya semua partai rata ditambah proportional cost berdasarkan penghitungan suara dan kepada siapa atau partai politik apa begitu ya yang diberikan. Nah itu ada di ujung sebetulnya. Tapi sebelum itu yang penting kita pemerintah kaji begitu ya. Pertama adalah kalau memang tadi tujuannya adalah untuk menekan korupsi yang melibatkan kader partai atau bahkan partai politik secara kelembagaan, atau untuk mengoptimalisasi fungsi partai politik kepada publik begitu. Satu yang perlu dikaji adalah apa sebetulnya problem yang melatar belakangi partai politik hari ini masih gagal atau belum optimal begitu ya menjalankan fungsi publiknya. Apa yang melatar belakangi partai politik atau kader partai politik masih terjebak dalam kasus-kasus korupsi. Kemudian yang kedua, berapa sebetulnya kebutuhan partai politik? Nah, kebutuhan partai politik ini baik itu yang berkaitan dengan operasional, kemudian pendidikan partai politik dan kaderisasi, juga dalam menyerap aspirasi masyarakat dan sebagainya. Ketiga, yang perlu dikaji adalah paket kebijakan apa yang perlu pemerintah buat agar kemudian menambah anggaran negara untuk partai politik ini menjadi satu kebijakan yang memang efektif untuk meningkatkan atau mengoptimalisasi tadi, dalam artian tidak kemudian masalahnya berulang begitu ya. Paket kebijakan misalnya yang pernah ICW kaji adalah terkait dengan belanjanya bagaimana, apa yang seharusnya menjadi prioritas partai politik dalam penggunaan anggaran negara untuk belanja. Kemudian yang kedua transparansi, yang ketiga adalah akuntabilitas dan sanksi. Baru kemudian kita bicara soal berapa besaran anggaran negara yang lebih ideal untuk diberikan kepada partai politik. Dan dalam konteks ini harus dilihat Mas Agung bahwa Rp1.000 per suara itu adalah ketentuan untuk APBN partai politik. Ini belum bicara APBD. Kalau APBD itu beda lagi karena partai politik kita selain mendapatkan anggaran dari negara, dari APBN, ini juga mendapatkan anggaran dari daerah. Dan anggaran dari daerah ini di beberapa daerah justru jauh lebih tinggi dibandingkan ketentuan yang ada di nasional begitu ya. Dan memang betul bahwa Rp1.000 ini anggaran yang walaupun sudah naik ya, sebelumnya kan 108 per suara, kemudian naik menjadi Rp1.000, tapi sebetulnya Rp1.000 ini kembali di kebijakan kalau saya tidak salah di tahun 2001 ya, pada saat itu era kita mungkin bisa munculkan di grafis ini soal ini. Kita ada juga data soal alokasi anggaran dari APBN untuk partai politik nasional yang terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Mungkin bisa ditunjukkan, kita coba lihat. Nah, ini data-data yang coba kami himpun ya, Mbak Almas, Bang Doli dan juga pemirsa. Kita lihat ini di tahun 2019 alokasi APBN untuk parpol
Ini 121,9 miliar rupiah, di 2020 juga masih tetap sama, 2021 kemudian meningkat. Yang paling tinggi ada di 2024 sampai 128 miliar. Ini bisa jadi kaitannya juga dengan pembagian tadi ya, besaran yang seperti disampaikan oleh Mbak Almas begitu ya? Ya, ini sudah Rp1.000 per suara. Kalau sebelumnya mungkin di 2017 ya, 2017 ke bawah itu masih Rp108 per suara. Tapi data yang Mas Agung tampilkan di layar ini hanya APBN. Kita belum bicara soal anggaran negara, anggaran daerah untuk partai APBD. politik di level provinsi ataupun di kabupaten kota, sehingga ketika membincang anggaran publik, anggaran dari negara untuk partai politik ini harus dilihat secara keseluruhan. Berapa sebetulnya dana yang sekarang existing dialokasikan oleh negara kepada partai politik, dan kemudian melihat kembali kebutuhan partai politik untuk menjalankan operasional kelembagaan dan fungsi-fungsi publiknya tadi itu berapa. Nah, ini kan belum secara transparan dibuka oleh partai politik ya. ICW sendiri terakhir kemarin di 2024 ketika meminta informasi terkait dengan laporan keuangan partai, kami masih harus bersengketa di Komisi Informasi begitu, sehingga harapannya ke depan ketika partai politik sudah mendapatkan anggaran dari negara dengan jumlah yang lebih memadai, ya transparansi itu tidak lagi menjadi satu hal yang publik itu harus kejar-kejar, harus bersengketa gitu ya, tetapi harus secara berkala disampaikan oleh partai politik melalui kanal-kanal yang mudah diakses. Yang kemarin itu bersengketanya maksudnya gimana, Mbak Almas? Sulit mendapatkan datanya atau sengketa seperti apa yang Anda maksud? Ya, jadi berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, publik itu mempunyai hak untuk mengetahui atau mendapat informasi publik. Keuangan partai politik adalah informasi publik, karena partai politik juga merupakan institusi atau badan publik. Dan ketika kami meminta informasi ini kepada partai politik belum memberikan. Nah, ini beragam alasannya begitu ya. Ada yang memang karena satu, yang dimiliki itu hanya laporan keuangan yang berasal dari anggaran negara. Padahal kalau kita merujuk pada ketentuan keuangan partai dalam Undang-Undang Partai Politik begitu ya, nomor 2 tahun 2008, partai politik ini kan mendapat atau bisa mengumpulkan dana dari 3 sumber pendanaan, yang mana kita tahu anggaran negara untuk partai politik seperti tadi disampaikan oleh Bang Doli ini jumlahnya sangat kecil atau tidak signifikan ya. Kalau kita lihat partai politik begitu tinggi kebutuhannya dari walaupun kita tidak tahu angka spesifik dalam laporannya, tapi kita cukup melihat beberapa aktivitas partai politik mulai dari ulang tahun, kemudian terkait dengan kepentingan pemilu misalnya, ini kan kebutuhannya sangat tinggi begitu. Belum ya. day-to-day operasionalnya begitu ya? Iya betul, belum sewa kantor atau operasional kantor dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian memang menjadi persoalan hari ini. Oke, tapi kalau kita coba melihat urgensi, saya ke Bang Doli. Kita tahu Bang Doli kan pemerintah juga tampaknya lagi gencar efisiensi biaya di berbagai lini begitu ya, pemerintahan begitu. Apakah Anda menilai usulan ini juga tepat begitu di tengah efisiensi dan gejolak ekonomi yang tengah kita hadapi begitu? Ya, sebenarnya ini kan kita bicara tentang bukan hanya sekedar hari ini ya. Kalaupun kita sepakat bicara tentang bagaimana anggaran partai politik ditambah oleh APBN itu kan nggak sekarang, dan akan melalui satu mekanisme politik dan hukum yang harus kita jalani gitu ya, yaitu perubahan undang-undang. Jadi saya mendorong bahwa memang nanti akan harus diatur ya di dalam perubahan undang-undang partai politik itu. Nah, dan pada saat kita sepakat misalnya membahas undang-undang itu kan juga masih butuh waktu ya, paling enggak ya paling cepat 6 sampai 1 tahun ke depan kan. Nah, itu nanti kan baru bicara tentang soal bagaimana implementasinya. Jadi itu dua hal yang berbeda, bahwa memang kita harus menghemat ya. Kita melakukan efisiensi saat ini betul gitu loh. Tetapi kalau kita bicara tentang soal kepentingan bagaimana membangun sistem politik yang baik, sistem demokrasi yang baik, dan melalui bagaimana kita punya perhatian yang khusus terhadap partai politik, ya itu juga memang diperlukan juga gitu. Jadi dua hal yang menurut saya konteks dan lokusnya berbeda kalau kita bicara dengan hari ini. Nah, tapi saya mau tambahkan juga begini ya,
tadi soal transparansi dan akuntabilitas ya. Justru ketika kita mendorong bahwa negara punya perhatian yang cukup bagus, cukup baik terhadap partai politik, ini mendorong supaya, atau katakanlah misalnya anggaran dari APBN itu cukup signifikan ya. Ini mendorong supaya partai-partai politik itu melakukan manajemen secara modern ya, dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Jadi kalau memang judulnya misalnya apakah ketika anggaran APBN ditambah akan otomatis mengurangi korupsi? Belum tentu, karena korupsi itu juga berkaitan dengan soal mental dan integritas individu atau kelompok-kelompok itu gitu ya. Nah, tetapi paling tidak ya, ketika misalnya partai politik ini dorong untuk melakukan manajemen keuangannya karena memakai uang negara, dia harus melakukan secara hati-hati ya, dengan memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas tadi. Jadi setidaknya dan memang konsekuensinya konsekuensinya besar. Ketika salah melakukan manajemen, ya tuduhannya korupsi. Karena itu uang negara yang dipakai. Jadi partai politik dikasih pembelajaran ya, bahwa mereka dalam mengelola keuangan partai juga harus hati-hati karena mereka mengelola uang negara. Yang kalau salah kelola itu adalah korupsi. Nah, sehingga dengan pembelajaran dan kemudian nanti terbiasa seperti itu, ketika partai politik mengirim kader-kadernya untuk menjadi didistribusikan misalnya di eksekutif, di legislatif, ya mereka sudah terbiasa, sehingga memang kebiasaan itu sudah membawa mereka cukup hati-hati untuk mengelola uang negara. Nah, dari sana bisa kemudian berpotensi untuk tidak atau setidaknya mengurangi ya kemungkinan peluang untuk melakukan korupsi. Oke, harapannya begitu ya Bang Doli, dengan kemudian sudah menggunakan APBN maka kemudian bisa lebih transparan dan akuntabilitas. Ada tanggung jawab di situ begitu. Tetapi kemudian bagaimana DPR memastikan pengawasan ini bisa semakin ketat sehingga upaya-upaya transparansi ini betul-betul tidak ada celah korupsi lagi? Loh, ya tentu nanti mekanisme penegakan hukum korupsi itu berjalan ya. KPK bisa kemudian semua akan bisa masuk ya. Nah, tadi kalau bicara tentang soal laporan ya. Nah, mungkin ya bisa jadi ya kalau misalnya sekarang ada yang mempertanyakan kenapa partai politik susah atau sulit diminta untuk laporannya. Pertama, memang tadi itu sebagian besar kan pendanaan pengelolaan partai politik itu dilakukan secara mandiri ya oleh pimpinan-pimpinan partai politik. Jadi mau buat kegiatan sosialisasi, kegiatan ulang tahun, kegiatan kampanye dan segala macam itu didapat sumber dari keuangan mandiri oleh pimpinan atau anggota partainya gitu. Nah, karena dari sendiri ya mungkin ada salah berpikir, ya ngapain saya ngelapor, uang-uang saya kan kira-kira begitu ya. Kenapa harus disampaikan gitu. Nah, kecuali kalau misalnya tadi kita pakai uang negara yang Rp1.000 itu, itu selalu kita laporkan kepada siapa? Ya ada BPKP, ada BPK dan segala macam. Itu setiap tahun rutin. Bahkan kita mendapat teguran kalau misalnya sampai bulan sekian, ini kenapa uangnya kok nggak dipakai gitu loh. Mana programnya? Nah, itu selalu dilakukan. Nah, jadi kalau misalnya penggunaan dana anggaran negara itu bisa saja dicari melalui BPK atau BPKP dan seterusnya gitu. Nah, tapi kalau di luar uang negara ya dan memang tidak diatur kan secara rigid. Itu yang nanti saya kira juga harus diatur. Dan itu bisa diatur ketika semua program-program mendasar ya, fungsi-fungsi standar minimal pengelolaan partai politik menggunakan anggaran negara, nggak bisa dihindari, harus
mau tidak mau harus dilaporkan, harus bisa transparan. Karena tadi saya katakan, begitu uang negara masuk cukup signifikan, maka prinsip-prinsip pengelolaan uang secara modern, akuntabilitas, transparansi, pertanggungjawaban, segala macam, itu sudah harus berlaku. Kalau enggak, ya korupsi namanya. Gitu. Secara awam boleh dikatakan parpol-parpol nanti akan semacam kena beban tanggung jawab begitu ya ketika nanti menggunakan uang dari negara begitu. Kalau sekarang kan memang uang sendiri juga gitu. Kenapa harus lapor begitu? Kalau nanti kan pakai uang negara, maka harus dilakukan pengelolaan keuangan secara modern seperti Anda tadi sampaikan Bang Doli ya. Saya coba ke Mbak Almas lagi kalau begitu Mbak Almas. Menarik tadi ketika saya coba kumpulkan kerangka pernyataan Anda termasuk salah satunya soal mencari root cause dari korupsi yang terjadi begitu pasca misalkan terpilih. Salah satunya adalah pertanyaan yang tadi Anda sebutkan, apa yang kemudian menyebabkan begitu anggota ini kemudian tidak menjalankan tugasnya secara maksimal begitu. Kita kembalikan coba pertanyaan kepada ICW sendiri. ICW sendiri ada temuan-temuan kah? Apa yang menyebabkan kinerja dari orang tersebut begitu tidak maksimal menjalankan fungsinya? Apakah ini juga karena dana dari parpolnya kecil begitu sehingga mereka korupsi? Iya, saya khawatir sebetulnya pernyataan bahwa partai politik itu korup begitu ya, kemudian menyebabkan argumentasi ini menyebabkan dana partai harus dinaikkan, itu adalah satu pernyataan yang terburu-buru juga. Karena kalau memang selama ini korupsi partai politik yang banyak terjadi di Indonesia itu dikarenakan kebutuhan untuk mendanai partai politik, seharusnya hari ini partai politik kita kaya raya gitu ya, tidak krisis pendanaan. Nah, sayangnya faktanya menunjukkan bahwa partai politik kan krisis pendanaan. Jadi di sini ada kekhawatiran bahwa sebetulnya partai politik atau korupsi politik yang terjadi itu tidak sepenuhnya masuk ke uang partai politik begitu ya, tetapi kemudian ada pejabat-pejabat di partai politik atau politisi yang kita lihat sehari-hari tersangkut kasus korupsi begitu ya, ditindak oleh aparat penegak hukum, ya dinikmati oleh politisi-politisi atau pejabat-pejabat tersebut begitu, sehingga akar persoalan korupsinya harus dilihat dulu agar kemudian nanti kita tidak salah diagnosa dan salah memberikan obat juga, walaupun penting dilihat bahwa pendanaan dari negara untuk partai politik ini penting bukan hanya dalam konteks meminimalisir potensi korupsi, tetapi juga untuk mendorong partai politik kita untuk semakin mampu menjalankan fungsi-fungsi publiknya, mulai dari kaderisasi, karena partai politik ini kan ibaratnya adalah rahim dari lahirnya penyelenggara negara ya, mulai dari kepala daerah, kemudian anggota legislatif, dan bahkan presiden dan wakil presiden, sehingga memang harus dijaga menjadi satu institusi atau satu organisasi yang sehat secara pendanaan. Tetapi tadi pertanyaan Mas Agung sebetulnya penting juga, karena kita tahu pemerintah hari ini banyak melakukan efisiensi dan salah satunya mengorbankan sektor publik juga, sehingga ketika nanti DPR dan pemerintah bersepakat untuk meningkatkan alokasi anggaran negara untuk partai politik, ini harus dilihat dulu diambil dari pos anggaran yang mana. Karena jangan sampai kemudian mengorbankan aspek pelayanan publik dasar yang sangat penting justru hari ini untuk ditingkatkan. Dan untuk partai politik seharusnya juga melihat di tengah efisiensi ketika anggaran negara dinaikkan untuk partai politik, ini seharusnya membuat partai politik semakin tinggi tanggung jawabnya begitu ya, untuk mengelola anggaran ini sebaik-baiknya, agar manfaatnya juga kembali kepada masyarakat, kembali kepada publik, bahwa kader-kader yang dilahirkan oleh partai politik adalah kader-kader yang memang berintegritas dan siap untuk menyelenggarakan negara dengan baik, dan partai politik juga mampu untuk menjawab kepentingan atau memperjuangkan kepentingan publik di panggung pemerintahan. Oke, Mbak Almas, terakhir mungkin tadi Bang Doli juga sempat menyebutkan bahwa ini kan masih panjang dibahasnya, masih perlu waktu dan banyak sekali kajian yang perlu disiapkan. Tetapi jika usulan ini kemudian akan dibahas lebih jauh lagi, mumpung ada Bang Doli di sini, apa saja poin-poin yang direkomendasikan ICW untuk diperhatikan pemerintah? Ya, satu, fokusnya jangan hanya peningkatan anggaran saja, karena kalau peningkatan anggaran saja ini
kita sudah pernah melakukan itu ya. Dulu juga berawal dari usulan dari KPK sehingga anggaran APBN untuk partai politik itu naik Rp108 menjadi Rp1.000 per suara. Nah, ini harapan kami dari ICW seharusnya tidak hanya fokus pada berapa besarannya, tetapi juga penguatan komitmen partai politik untuk menjadi partai politik yang modern, yang partisipatif, kemudian yang transparan dan akuntabel begitu ya. Kemudian perlu dilihat juga mekanisme penghitungan dan penyaluran anggaran ini. Apakah memang proporsional itu sudah ideal untuk dilakukan atau memang yang diperlukan itu tidak hanya penghitungan yang proporsional berdasarkan besaran suara, tetapi misalnya ada aspek fixed cost-nya, karena seharusnya kan partai politik itu ada biaya-biaya operasional yang negara perlu memberikan dana sama untuk semua partai politik, misalnya terkait dengan pengelolaan kantor, kebutuhan misalnya untuk melakukan audit, pelaporan keuangan dan sebagainya begitu ya, sehingga dibuat fix metodologi dalam penghitungan alokasi anggaran negara untuk partai politik. Dan itu tadi ya, kalau dari kami yang penting juga transparansi dan akuntabilitasnya. Jadi nanti ketika anggaran negara sudah lebih proporsional untuk partai politik, sudah lebih signifikan begitu ya, publik ini juga punya akses untuk mengetahui kegiatan dan laporan keuangan partai secara lebih mudah, tidak harus kemudian bersurat meminta laporan keuangan partai atau berujung di meja sengketa di Komisi Informasi. Jadi informasi ini harus dibuka seluas-luasnya kepada publik karena anggaran negara ya artinya adalah uang dari publik juga begitu. Oke, mudah-mudahan itu bisa terjalin begitu ya. Terakhir, Bang Doli, ada tanggapan barangkali? Ya, pertama saya setuju sebetulnya tidak ada hubungan langsung antara korupsi dengan partai politik secara institusional, ya, khususnya di Indonesia, karena memang partai politik tidak secara institusi tidak terlibat langsung ya dalam berbagai keputusan yang berkaitan dengan soal anggaran negara, gitu. Nah, selama ini memang dikesankan ya korupsi itu diidentikan dengan partai politik karena memang ada beberapa kasus korupsi yang menjebak kader-kader partai politik gitu. Makanya saya katakan tadi di awal, sebenarnya apakah kemudian dengan peningkatan anggaran APBN pada negara akan menghapus secara otomatis korupsi? Belum tentu. Karena apa? Karena secara institusi partai politik tidak terlibat dalam keuangan negara, dalam pengambilan keputusan dalam keuangan negara. Yang kedua, ya korupsi itu sangat tergantung dari individunya masing-masing, soal mental, soal integritas dan macam-macam gitu. Nah, oleh karena itu, tapi akan berbeda ceritanya kalau kemudian anggaran APBN itu anggaran negara kemudian secara signifikan masuk di dalam pengelolaan keuangan partai politik. Nah, itu memang nanti akan berubah situasinya. Nah, yang kedua, saya setuju tadi bahwa kita harus melakukan kajian secara komprehensif karena variabelnya tidak sederhana ya. Ada kaitan dengan bukan hanya sekedar meningkatkan anggaran saja, tapi kita harus tadi bicara, harus menghitung, harus memetakan dulu apa sih sebetulnya kebutuhan mendasar sebuah partai politik ya, sehingga kita bisa mendorong partai politik Indonesia ini menjadi lebih berkualitas gitu. Baru dari sana kita hitung kebutuhan yang minimalnya berapa yang perlu dibantu oleh partai politik. Yang kedua tadi mekanismenya ya, atau misalnya siapa yang akan dibantu, partai politik mana ya, apakah partai politik yang sudah sudah established, sudah berada di parlemen. Nah, ini kan pasti akan, kalau hanya itu nanti akan merasa tidak adil kan, partai-partai politik yang kemudian partai politik yang baru yang akan ikut pemilu dan seterusnya itu. Nah, kalaupun misalnya mau diikutkan semua, apa batasannya? Apa partai politik minimal mana yang perlu dibantu oleh partai politik oleh negara? Kemudian yang ketiga tadi itu betul yang disampaikan oleh Bu Almas tadi ya, bahwa kalau selama ini dihitung cuma berdasarkan perolehan suara ya, tentu kita harus berpikir juga yang fixed cost-nya seperti apa ya.
Jadi masih kemudian tadi yang keempat adalah mekanisme pengawasannya, ya, mekanisme pengawasannya bagaimana mendorong supaya manajemen itu memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Nah, jadi masih sangat banyak variabel yang perlu kita kaji sampai pada kesimpulan bahwa bagaimana bentuk bantuan negara terhadap partai politik ke depan. Oke, Bang Doli, kita sama-sama kawal ya agar tujuan ini bisa tepat sasaran, kemudian juga nanti kita akan update kembali perjalanannya sejauh mana begitu, seperti apa. Terima kasih Bang Doli sudah berkenan bergabung sama kami di Berita Satu Utama. Hati-hati di jalan, Bang Doli. Mbak Almas juga terima kasih sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Selamat kembali beraktivitas. Mbak Alma, Bang Doli, sehat-sehat. Ya, terima kasih.